Halo, nama saya Pelatihan Auradika Hidayat dengan NPM 2306222941. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentang alam pesisir. Yang pertama, jelaskan dengan gambar apa yang dimaksud dengan terminologi berikut. Jadi ini tuh saya menceritakan tentang shore, perbedaan shoreline sama coastline, terus shoreline, foreshore, backshore. Ini untuk soal nomor satu dengan nomor dua. Shore area memanjang di antara tingkat pasang terendah dan elevasi tertinggi daratan yang terkena dampak gelombang badai. Shoreline, garis kontak antara darat dan laut. Posisi dari garis pantai terus-menerus bermigrasi mengikuti air pasang dan pasang surut setiap hari. Foreshore, area yang terbuka saat air surut dan terendam saat air pasang. Backshore, bagian darat dari garis pantai selama pasang tinggi. Coast, pantai, area yang memanjang ke pedalaman dari pantai sejauh laut dapat ditemukan dan masih dipengaruhi oleh proses lautan. Coastline, garis yang menandai tepi laut pantai, sedangkan pedalaman batas tidak selalu jelas atau mudah ditentukan. Beach, akumulasi sedimen yang ditemukan di sepanjang tepi darat lautan atau danau. Ini gambarnya bisa kita lihat mana shoreline, mana foreshore, mana backshore, mana coast, mana coastline. Next. Bentang alam pesisir dan pantai dikontrol setidaknya oleh 6 faktor, yaitu tatanan tektonik, perubahan permukaan laut, salinitas serta densitas, suplai sedimen, pasang surut air laut, dan pergerakan gelombang ombak di pantai. Jelaskan pengaruh ke 6 faktor tersebut. Oke, pertama tatanan tektonik itu ada aktif, yaitu garis pantai berbatu yang didominasi bentang alam erosif, lalu ada pasif. Garis pantai Garis pantai menghasilkan bentang alam deposisi aktif dibangun oleh transportasi sedimen dan pengendapan di sepanjang pantai. Dua, perubahan muka laut. Posisi garis pantai mencerminkan perubahan permukaan laut. Saat permukaan laut naik, misalnya periode interglasial, garis pantai maju ke darat. Laut yang jatuh tingkat, misalnya periode glasial, menyebabkan garis pantai mundur ke arah laut. Lalu, salinitas dan densitas. Salinitas mengontrol densitas. Semakin banyak garam, salinitas dan densitas naik. Jika erosi di darat intensif, maka partikel yang akan terbawa laut semakin banyak, mengakibatkan naiknya salinitas lautan, membuat aliran densitas yang dapat menyeret, mengerosi, dan mendepositkan sedimen pada lingkungan laut dalam. 4. Suplai sedimen. Sedimen mungkin terkonsentrasi di pengaturan pantai melalui sungai, erosi pantai, pergerakan sedimen di sepanjang pantai, penumpukan karbonat biogenik in situ, eolian, endapan, dan pergerakan glasial. Pasang surut air laut, geometri benua, batimetri cekungan dan atas benua laut, garis lintang garis pantai, arus laut, dan sistem cuaca berinteraksi dengan faktor asalnya untuk membuka permukaan. Tentang pasang surut juga ditentukan oleh geometri cekungan laut atau teram atau miring. 6. Pergerakan ombak. Jumlah transfer energi tergantung pada kecepatan angin, durasi angin, berapa lama angin bertiup, mengambil tingkat air di mana angin bertiup, perbedaan dalam kecepatan air dan kecuraman pantai menciptakan berbagai jenis memecahkan gelombang, memecah tumpahan, spilling breakers, pemutus jatuh, longing breakers, pemutus bergelombang, surging breakers. Nah, terus habis itu ada jelaskan klaim aktivitas gelombang wave action yang mengontrol pembentukan bentang alam pesisir dan pantai. Penjelasan termasuk mengenai proses swash dan backwash oleh gelombang pantai. Yang pertama ada erosi, yaitu kekuatan gelombang atau abrasi. Dua, sand movement, swash dan backwash. Jadi swash itu adalah kelanjutan dari gelombang translasi, yaitu berupa desakan massa air laut ke daratan pada saat memasuki wilayah pantai. Sedangkan backwash adalah proses kembalinya massa swash dari pantai ke wilayah laut. 3. Refraksi gelombang terjadi karena bagian pantai dari puncak gelombang bergerak lebih lambat daripada bagian lepas pantai. Tanjung tunduk pada erosi daripada deposisi. Longshore current, arus turbulen di zona selancar yang dihasilkan oleh ombak datang pada sudut miring. Arus pantai dapat mengubah arah tergantung arah ombak, dikendalikan oleh angin mendekati pantai secara musiman. Lalu ada rip current. Rip current adalah gerakan terkonsentrasi air yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan putus ombak. Arus sobek diumpamakan oleh arus pantai dan berkembang lebih atau kurang teratur interval tegak lurus ke pantai dan mengalir melalui zona putus. Seringkali mereka menyeret perenang jauh ke laut terbuka dan jauh mencapai dasar laut. Sebagian besar backwash dari ombak bekas menemukan jalan kembali ke laut terbuka sebagai aliran tak terbatas melintasi dasar laut yang disebut aliran lembaran. Namun terkadang sebagian dari air yang kembali bergerak ke laut dalam bentuk
arus sobek permukaan. Mereka bisa menjadi dikenali oleh sedimen yang sering tersuspensi di dalamnya. Lalu jelaskan jenis-jenis erosional dan deposisional bentang alam pesisir. Jadi yang pertama ada yang ini tuh ada deposisional dulu, yaitu ada pertama platform miring, lereng antara platform abrasi 1 derajat sampai 5 derajat. Ini disebut pantai berkembang. Terus platform horizontal, datar, bertahap teras, bertahap atau teras, abrasi, potongan gelombang, ini disebut pantai dapat berkembang. Terus terjun tebing atau plunging cliff, kurangnya pengembangan platform pantai dibentuk oleh tenggelamnya pre-existing tebing tinggi yang terbentuk gelombang dari jatuhnya permukaan tanah atau kenaikan permukaan laut. Terus tebing laut atau sea cliff, lereng curam atau vertikal, lereng curam atau vertikal, tadi hilang. Yang naik curam dari laut, dari basal platform, atau dari retret ke darat lereng batuan dasar yang terpotong oleh aksi gelombang. Terus ada takik potong gelombang, ada wave cut platform, ngarai, gorge, gua laut, sea cave, blowhole, sea arc, sea stack, sea tunnel. Selanjutnya itu ada ini itu yang erosional. Yang pertama ada offshore zone, area yang membentang ke laut dari pemutus. Lalu ada inshore zone, pemutus ditambah zona selancar membentang dari dasar zona suas ke pantai melalui dan berpantai. Foreshore, wajah pantai yang miring ke arah laut terbuka saat air surut di mana suas dan backwash terjadi. Terus ada backshore, area datar di belakang pantai, ada berem penggungan berbeda yang terdiri dari pasir yang berdekatan dengan bukit pasir atau tebing pantai dan ditandai dengan perubahan kemiringan di tepi laut. Batas ke arah darat dari gelombang suas ketinggian tergantung pada seberapa jauh suas bergerak ke atas dan jarak air pasang. Lalu ada bagaimana lagun, sungai pesisir, dan sand dunes pesisir dapat terbentuk. Lagun, badan air pesisir yang sebagian tertutup di sisi darat spits, penghalang pulau dan terumbu karang. Air yang tenang, zona deposisi sedimen dari sumber fluvial, sedimen laut dicuci di atas ludah dan pulau pengarang dan bahan biogenik sekitarnya. Terus ada sungai pesisir, deposisi sedimen tersuspensi ditingkatkan di zona pasang surut pengaruh di hilir sungai pesisir. Tiga ada sand dunes, pesisir coastal atau coastal dan sand dunes. Sedimen yang ditiup angin yang diendapkan di tepi besar danau dan laut terbuat dari sedimen yang tertiup dari pantai untuk menumpuk di daerah terlindung dari aksi gelombang dan arus. Lalu jelaskan potensi bahaya apa saja yang ada di kawasan pesisir dan pantai serta cara Malaysia. Pertama ada intrusi air garam. Cara mitigasinya yaitu membangun tanggul untuk mencegah air laut masuk ke daratan. Lalu ada juga tsunami. Cara mitigasi tsunami adalah memasang sistem alarm pendeteksi tsunami. Lalu kedelapan, bagaimana pendapat Anda mengenai reklamasi pantai seperti di Singapura, Batam, atau Pantai Indah Kapuk, Jakarta? Menurut saya, reklamasi memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Positif, menambah lahan tempat tinggal untuk manusia. Negatifnya, merusak ekosistem laut, ancaman banjir, dan hilang mata pencarian. Jadi, kita tidak bisa terus-terusan melakukan reklamasi pantai, karena jika terus-terusan dilakukan, akan merusak ekosistem laut yang dimana justru akan sangat berbahaya untuk alam itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.